What's up lur? Seperti biasa ya, kita akan ngebahas lagi isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Buat yang udah nonton video tentang Raja Dark Web Alexander Keys yang ini, pasti nggak asing lagi nih dengan situs bernama Silk Road. Sebenarnya jauh sebelum pasar gelap Alphabet menjadi populer di kalangan para pelaku dark web, situs Silk Road ini sudah lebih dulu ya menjadi tempat perdagangan daring segala jenis narkoboy, senjata api, bahkan di situs ini menawarkan jasa pembunuh bayaran. Ya, bisa dibilang Silk Road ini adalah pelopor pasar web gelap. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang siapa penciptanya dan bagaimana akhirnya kerajaan pasar web gelap ini hancur, seperti biasa lur, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Datar Uru. So yang belum subscribe langsung aja like and subscribe dulu. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace. It seems that thousands of drug users use to reveal the identities of thousands of others. So investigators say they're trying to Seperti yang udah pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya ya, bahwa di balik internet normal yang kita semua tahu nih, seperti YouTube, Facebook, dan Google, terdapat istilah yang biasanya disebut dark web, dunia anonim yang tidak diatur dan tidak bisa diakses dengan mesin pencari biasa lur. Nah, salah satu situs terbesar di dark web mungkin adalah Silk Road, pasar gelap daring untuk semua jenis barang dan jasa ilegal. Mulai dari obat-obatan, senjata api, hingga pembunuh bayaran. Dan yang paling umum adalah narkoboy, ada di situs ini lur. Sebenarnya Silk Road sendiri ini hampir mirip dengan marketplace yang kita kenal ya. Bahkan situs ini dijuluki sebagai Amazonia narkoboy. Ya, sederhananya kita cukup pergi ke situs tersebut, membeli zat apapun yang kita inginkan hanya dengan beberapa klik, dan setelah itu barang tersebut akan dikirimkan ke depan pintu rumah kita. Namun yang paling membuat penasaran dari semua ini adalah siapa sebenarnya orang yang berada di balik kerajaan ilegal ini lur. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, disclaimer dulu ya. Kalau kisah Silk Road sendiri udah ada film dokumenternya. Jadi buat yang pengen lebih detail nih tentang informasinya bisa tonton langsung filmnya. Oke. Jadi ini dimulai saat Ross Ulbricht ingin mengubah dunia ya, yang mana ketika itu hidupnya ya penuh serangkaian kegagalan. Ross mencoba beberapa kali ide bisnis tapi ya tidak pernah ada yang berhasil. Pada titik ini Ross mulai merasa seperti hidupnya ya gitu-gitu aja lur. Namun ada satu ide bisnis nih yang membuatnya terus mencoba ya. Ya, dari semua kegagalan tersebut Ross selalu kembali ke pasar daring, tempat orang-orang dapat membeli atau menjual apapun tanpa batasan atau pembatasan. Ross yang merupakan seorang penganut paham kebebasan, dia ini selalu berdebat dengan orang-orang ya tentang mengapa pemerintah melarang warganya untuk tidak boleh memiliki begitu banyak kendali atas kehidupannya, terutama dalam hal narkoboy, yang menurutnya ini harus dilegalkan. Bahkan Ross akan berkata nih bahwa bukan hak pemerintah untuk memberitahu orang-orang apa yang boleh atau tidak boleh mereka konsumsi. Ya, setiap kali ada seseorang yang mencoba membantah argumentasinya dengan mengatakan masalah keselamatan, Ross akan berkata, haruskah kita melarang Big Mac dari McDonald juga? Karena menurutnya itu membuat orang bertambah berat badan, terkena serangan jantung dan meninggal. Atau bagaimana dengan mobil? Mobil membunuh juta orang setiap tahunnya. Jadi bagi Ross, ide pasar tempat orang dapat membeli dan menjual apapun yang mereka inginkan bukan hanya bisnis yang berpotensi menghasilkan banyak uang, namun juga adalah salah satu cara nih untuk membebaskan orang-orang dari kekangan pemerintah dan membantu mereka meraih kebebasan itu. Pada titik ini, Ross sudah memilih untuk membuat sebuah layanan daring yang membebaskan penggunanya membeli atau menjual apapun yang mereka butuhkan. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya lur. Segera setelah mempelajari tentang ide bisnis daringnya, Ross menemukan sebuah perambanan web bernama Tor. Sekali lagi, Tor ini memungkinkan setiap orang yang mengakses web gelap tidak dapat dilacak atau ditelusuri ya.
Nah, perambanan Tor sendiri sebenarnya adalah alat yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai cara mereka untuk berkomunikasi secara pribadi ya, melalui internet dengan menyembunyikan alamat IP mereka dan identitas asli penggunanya. Nah, jadi dengan menggunakan Tor ini, Ross berpikir bahwa orang-orang akan bisa membeli barang secara daring nih, tanpa diawasi oleh pemerintah atau otoritas terkait. Namun masalahnya untuk melanjutkan ide tersebut, Ross ini tidak menemukan cara nih untuk menerima pembayaran daring yang tidak dapat dilacak dengan mudah. Ya, dengan kata lain, jika Ross menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, itu tidak mungkin bisa ya. Ini karena kartu kredit akan menyimpan catatan setiap transaksi yang dilakukan seseorang dan ditautkan ke rekening bank mereka. Jadi untuk sementara waktu, Silk Road ini hanya menjadi ide dalam benak Ross saja nih. Nah, sebelum akhirnya musim panas tahun 2010, ketika Ross menemukan teknologi baru yang disebut Bitcoin, mata uang digital yang dapat ditransfer secara anonim, yang mana ini memungkinkan seseorang untuk membeli apapun yang mereka inginkan tanpa jejak. Ya, kalian bisa menebaknya ya, Bitcoin adalah alat pembayaran yang Ross butuhkan di sini. Dan dengan segera juga Ross mulai mengerjakan pasar daringnya. Dia memutuskan untuk memberi nama bisnisnya ini dengan sebutan Silk Road atau jalur sutra. Nah, nama ini sendiri diambil berdasarkan rute perdagangan terkenal yang dimulai lebih dulu, dari sekitar 2000 tahun yang lalu, yang mana orang-orang telah menggunakannya selama berabad-abad untuk membawa berbagai jenis barang. Di sini Ross sangat berhati-hati ya dalam mengerjakan proyeknya. Tidak ada boleh yang tahu tentang situs apa yang sedang dia bangun. Ini berarti juga Ross ini harus membuatnya sendiri loh. Nah, satu-satunya orang yang saat itu diberitahu Ross adalah pacarnya Julie. Ketika mengetahui apa yang sedang dikerjakan pacarnya, sebenarnya Julie sedikit khawatir nih. Namun di sini Ross meyakinkannya bahwa berkat perambanan Tor dan Bitcoin, semuanya akan sepenuhnya anonim sehingga tidak akan ada yang dapat dilacak. Ya, dengan kata lain, tidak akan ada yang tahu siapa orang yang ada di balik Silk Road ini lur. Dan perihal pembuatan situs itu sendiri, tentu butuh waktu yang lama ya. Ya, malum saja lor, membangun seluruh pasar daring sendiri adalah pekerjaan yang sangat besar ya. Tetapi di sini Ross sudah bertekad dan dia bekerja tanpa henti. Duduk di depan laptopnya membuat kode sepanjang hari dan hampir setiap malam. Bahkan Ross hanya sesekali mengambil waktu istirahat untuk menonton salah satu acara favoritnya, yaitu Breaking Bad, kisah seorang pria biasa yang menjadi gembong narkoboy. Nah, ketika Ross akhirnya hampir menyelesaikan situs Silk Road, masalah baru muncul. Dia menyadari bahwa butuh beberapa produk nih untuk dijual di pasar barunya. Ya, karena tidak ada gunanya ya membangun platform itu jika tidak ada produk yang bisa dibeli. Untuk itu, Ross memutuskan menyewa sebuah gedung di antah berantah nih dan mulai menanam jamur ajaibnya sendiri dengan menggunakan sebuah buku. Buku ini pada dasarnya adalah panduan untuk membangun pertanian jamur. Ya, bisa dibilang jamur ini akan menjadi produk pertama nih yang dijual di pasar Silk Road. Pada titik ini Ross sudah berhasil ya membuat pasar gelapnya dan dia juga sudah memiliki produk untuk dijual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana situs Silk Road ini berjalan dan menjadi sangat populer. Pada awal tahun 2011, setelah setahun bekerja di situs tersebut, Ross ini sudah siap ya meluncurkan Silk Road ke seluruh dunia. Dia juga menambahkan kategori untuk semua jenis narkoboy. Ya, pada awal berjalannya pasar gelap Ross ini, satu-satunya barang yang terdaftar adalah jamur yang ia tanam sendiri. Sebenarnya rencana Ross sendiri adalah penjual dari seluruh dunia akan membuat daftar barang mereka sendiri untuk dijual. Ya, dengan kata lain, ini mirip-mirip dengan sistem marketplace ya, di mana para penjual akan membuat toko mereka sendiri untuk menjual produknya. Namun tentu saja untuk menarik pembeli dan penjual ke situsnya ini, Ross perlu mempromosikannya ya. Masalahnya ini adalah situs web gelap lur, yang tidak bisa diakses oleh mesin pencari tanpa perambanan Tor. Ross juga tidak bisa begitu saja ya membuat iklan di Facebook atau Google untuk membantu calon pelanggannya mengetahui pasar ilegalnya. Nah, jadi untuk menyebarkan berita tentang situs barunya ini, Ross biasanya akan masuk ke beberapa forum internet untuk mempromosikannya.
Dia bergabung dengan situs bernama Summary, forum untuk penggemar jamur. Nah, di sana Ross ini akan membuat postingan dengan berpura-pura menjadi pelanggan yang tertarik menggunakan situs Sillerod. Ross juga membuat itu agar tidak tampak seperti sedang mempromosikan situs webnya sendiri ya. Ya, di sini Ross tahu bahwa dengan sembarangan menyebut nama Sillerod, orang-orang di forum akan penasaran dan memeriksanya sendiri. Trik ini terbukti berhasil karena pesanan segera mulai berdatangan. Pada saat Ross ini menjalankan bisnis daringnya, dia juga bekerja di toko buku kecil di Texas bernama Good Wagon Books. Ini juga membantu bisnisnya berjalan dengan sangat baik ya. Karena dengan bekerja di sana, Ross memiliki semua yang ia butuhkan nih untuk mengirimkan jamurnya. Dia bisa menggunakan amplop berlapis dan pembuat label produknya di toko buku. Ross juga menggunakan mesin penyegel vakum yang biasanya digunakan untuk menjaga makanan tetap segar nih, sebagai pembungkus jamurnya. Di awal bisnisnya, Ross biasanya mengirimkan pesanan 2 kali dalam seminggu. Dan seiring waktu, popularitas situs tersebut tumbuh melalui promosi dari mulut ke mulut. Pesanan pun semakin meningkat, bahkan sekarang Ross harus mengirimkan barang setiap hari ya, karena semakin banyak pesanan yang masuk. Namun yang membuatnya senang bukan cuma itu lur. Penjual lain mulai mendaftarkan barang-barang mereka nih di Sillerod. Para pedagang lain mulai membuat daftar produknya sendiri dengan segala hal, mulai dari ganjoy, kokain hingga ekstasi. Nah, tentu saja dengan lebih banyak produk untuk dijual, ini juga membantu menarik lebih banyak pembeli. Apalagi Sillerod awalnya hanya mengambil komisi 6,23% saja untuk setiap transaksinya. Kali ini agar orang lebih merasa nyaman menggunakan situs tersebut lor. Ya, seperti marketplace pada umumnya, Ross juga membuat fitur penilaiannya sendiri, yang mana pembeli dan penjual dapat saling mengulas produk mereka, yang mirip dengan sistem rating di eBay atau ulasan Amazon kayak gitu lor. Ya, bisa dibilang situs Sillerod milik Ross ini berjalan sukses ya. Namun ini hanya awal lur. Perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Untuk itu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Di mana Sillerod ini bukan hanya situs yang menjual narkoba saja, melainkan segala hal yang berkaitan dengan barang-barang ilegal dan kriminalitas. Pertumbuhan Sillerod yang pesat membuat Ross harus bekerja tanpa lelah. Dia terus-menerus kelelahan, tetapi di sisi lain, dia juga sangat gembira ya dengan pertumbuhan bisnisnya ini. Ketika pertama kali ia membuat situs tersebut, sejujurnya dia sendiri tidak yakin apakah ada yang akan menggunakannya. Namun hanya dalam beberapa bulan saja, Ross ini telah menghasilkan ribuan dolar berkat situs yang dibuatnya. Bahkan Ross memberitahu kabar gembira ini kepada pacarnya Julie ya tentang kemajuan bisnisnya ini. Ya, meskipun dia ini sedikit kurang bersemangat, ya karena Julie khawatir ya dengan fakta obat-obatan yang lebih keras sekarang dijual di situs tersebut. Apalagi ketika dia tahu nih bahwa seseorang telah menjual heroin di sana. Julie pernah bertanya pada Ross bagaimana jika seseorang overdosis atau si penjual mengirimkan barang yang telah dioplas atau dicampur dengan zat lain. Namun di sini Ross dengan percaya diri menjawabnya bahwa dia ini telah membuat sistem rating yang mana jika seseorang menjual obat-obatan tidak sesuai, mereka akan mendapatkan peringkat yang buruk dan tidak ada yang akan membeli dari mereka lagi. Ya, meskipun begitu, Julie masih tidak puas nih dengan jawaban Ross. Dia berkata bagaimana mereka bisa memberikan peringkat yang buruk jika mereka saja sudah metong lur. Terlepas dari perdebatan itu, Sillerod semakin populer melalui promosi dari mulut ke mulut. Pertumbuhannya bahkan menjadi gila nih setelah Gawker menulis artikel tentang situs tersebut. Tepat setelah artikel itu ditayangkan, banyak situs berita lain juga mulai menulis tentang Sillerod ini lur. Mereka menggambarkannya sebagai situs web bawah tanah yang memungkinkan penggunanya membeli obat apapun yang mereka inginkan. Bahkan saluran berita TV besar seperti ABC dan NBC mulai membicarakannya nih. Ini membuat Sillerod semakin diperhatikan. Tentu saja tidak semua perhatian itu baik lur. Beberapa lembaga pemerintah yang berbeda sekarang mengawasi situs tersebut dan mulai menyelidiki siapa yang menjalankannya. Namun sekali lagi berkat penggunaan Tor, pihak berwenang ini kesulitan nih melacak siapa yang berada di belakangnya. Sementara itu, Ross mulai menjalankan Sillerod dengan penuh waktu ya. Di sini dia tidak punya pilihan. Transaksi berjalan jauh lebih cepat dari yang pernah dia duga sebelumnya.
Sillerod sekarang memiliki ratusan penjual dan ribuan pembeli. Bahkan Ross telah berhasil menjual semua jamur yang ia tanam sendiri. Dia juga mendapatkan semua komisi pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan banyaknya uang yang mengalir masuk, tentu itu sesuatu hal yang menggembirakan ya. Namun di satu pagi, ketika Ross membuka laptopnya seperti biasa, ia melihat seseorang telah mendaftarkan senjata api ke situsnya, Lur. Di sini, Ross mencoba untuk merasionalkan gitu. Ya, bahwa memiliki senjata adalah hak pribadi warga Amerika. Jadi Ross berpikir ini bukan masalah besar. Namun tidak dengan Julie pacarnya ya. Sekali lagi, dia melihatnya secara berbeda. Dia berkata kepada Ross, "Kamu harus menghentikan ini." Ketika itu, Julie memohon agar memikirkan tentang mengapa seseorang perlu membeli senjata secara anonim. Di sini mereka mulai berdebat lagi, Lur. Bahkan kali ini, Julie pergi ke rumah temannya Erika untuk curhat Ya mungkin si Julie ini menjadi paranoid ya tentang semua yang dilakukan oleh pacarnya Ross. Jadi dia menceritakan kepada temannya Erika tentang Ross yang menjalankan situs Sillerod. Julie memohon agar Erika berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang diceritakannya ini kepada orang lain. Memang untuk sementara itu, Erika menepati janjinya, Lur. Namun di suatu pagi ketika Ross masuk ke Facebook, dia melihat postingan publik di beranda dari sahabatnya Julie ini. Yang mana postingan itu mengatakan, "Aku yakin pihak berwenang ingin tahu tentang situs web narkoboy Ross Ulbricht." Sontak saja Ross yang melihat itu panik dan marah karena Julie telah memberitahu orang lain tentang bisnis ilegalnya ini. Kedua, dia merasa patah hati karena Julie ini mengkhianati kepercayaannya seperti itu. Tetapi sebagian besar emosi terkuat yang dia rasakan saat itu adalah ketakutan. Dia segera meminta Erika untuk menghapus postingan dari dinding Facebooknya loh. Ketika itu Ross menelepon Erika sambil menangis memohon padanya untuk tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun lagi tentang dirinya yang menjalankan situs Sillerod. Nah, sementara mengenai mengapa Erika ini membuat postingan tersebut, semuanya berawal ketika Erika ini mengalami kejadian buruk karena zat yang dibelinya dari situs Sillerod. Namun untuk detail ceritanya saya kurang tahu ya, Lur. Tapi yang jelas, si Erika ini membuat postingan itu sebagai balas dendam terhadap Ross karena sebelumnya mereka juga sempat berdebat ya tentang obat terlarang dari situs si Ross ini. Yang untungnya bagi Ross di sini, dia sempat melihat postingan itu dan meminta Erika menghapusnya ya, sebelum hampir tidak ada yang melihatnya. Mungkin hanya beberapa teman Facebook mereka saja yang bisa melihatnya dan mungkin saja mereka juga berasumsi itu hanya lelucon saja, Lur. Jadi intinya Ross bisa terhindar dari masalah ini, meskipun insiden ini membuat hubungan dengan Julie harus berakhir. Ketika itu, Julie ini memberikan pilihan antara Ross berhenti menjalankan situs itu atau meninggalkannya. Dan Ross akhirnya memilih untuk pergi. Bahkan setelah insiden Erika, Ross memutuskan bahwa dia perlu meninggalkan negara itu untuk sementara waktu sebagai tindakan pencegahan. Jadi Ross memutuskan berpergian ke berbagai negara dan menjalani hidup sebagai nomaden digital. Ya bisa dibilang ini adalah babak baru kehidupan sang raja web gelap, Lur, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Keputusan Ross untuk berpergian ke berbagai tempat dan menjalani hidup nomaden digital, bekerja dimanapun dia berada, memiliki resiko tersendiri. Ross seringkali harus bergantung pada kafe internet untuk mengakses WiFi agar bisa menjalankan situsnya. Kadang Ross juga akan sangat cemas ya tentang orang-orang yang melihat layarnya dan menyadari apa yang dia lakukan. Untuk itu Ross ini harus memilih tempat di sudut kafe dan memprogram laptopnya, yang mana dengan menekan tombol tertentu dia dapat segera mengubah layarnya menjadi hitam. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga ya jika ada yang melihat apa yang sedang dia kerjakan. Di sini Ross sadar betul dia adalah orang yang dicari oleh seluruh dunia karena situs Sillerod ini adalah situs global, Lur. Nah tentu saja dia tidak ingin berakhir di penjara Asia Tenggara yang mana dikenal sebagai tempat orang-orang dihukum gantung karena menjual narkoboy. Masalah tidak sampai di situ saja, pertumbuhan situs yang cepat juga membuat Ross ini kewalahan. Dia yang mencoba membangun seluruh pasar sendirian berdampak pada kodenya yang penuh dengan bug.
Yang mana satu kesalahan dalam pengkodean saja ini berarti bahwa ketika seseorang membeli sesuatu di situsnya, Ross akan kehilangan uang dari transaksi tersebut. Di sini dia ini tidak punya pilihan ya selain membatasi pendaftaran baru di Silord saat itu, selagi Ross berusaha keras untuk memperbaiki masalahnya. Pada titik ini, Ross bekerja sepanjang waktu di situs tersebut, mencoba nih untuk mengelola semua masalah baru yang terus bermunculan. Misalnya serangan dari peretas yang meminta tebusan dalam Bitcoin, keluhan dari para pelanggan, dan paket yang biasanya disita oleh pihak pos. Untuk menangani masalah ini, Ross akhirnya memutuskan merekrut beberapa orang secara internal dari pengguna aktif Silord untuk membantunya mengelola semuanya. Tak lama kemudian, Ross ini akhirnya memiliki 10 karyawan atau 10 anggota lur. Ada yang bertugas menulis ulang kode yang bermasalah, sebagian lagi mengurus tampilan forum Silord, dan yang lainnya menangani masalah dukungan dan perselisihan antara pembeli dan penjual. Menariknya, sebagian besar dari orang yang diajak Ross melihat Silord ini lebih dari sekedar pekerjaan lur. Mereka semua memiliki pandangan politik yang sama dengan Ross Ulbricht ya, dan merasa sedang membangun sesuatu yang besar. Itu terbukti ya, karena tidak butuh waktu lama, kini situs tersebut lebih banyak menawarkan kategori produk lain. Misalnya, beberapa penjual mulai menawarkan perangkat lunak dan alat mata-mata untuk meretas. Pengguna juga bisa membeli paspor dan tanda pengenal palsu atau bahkan uang palsu yang tampak seperti asli. Ada juga seorang penjual yang telah mendaftarkan peluncuran roket untuk dijual, dan ada juga nih yang mencoba menjual sianida. Bahkan pernah di suatu hari Ross terbangun karena pesan dari salah satu karyawannya yang mengatakan, "Haruskah kita membiarkan orang lain menjual ginjal?" Nah, ternyata ada seorang pengguna di situs Silord ingin menjual berbagai bagian tubuh manusia. Di sini si penjual menjelaskan bahwa semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan kayak gitu lur. Mendengar hal ini, Ross jelas sedikit khawatir lur. Ini tidak seperti yang dia bayangkan ketika di awal dia mulai membuat situs tersebut. Namun menurutnya, Silord ini hanyalah sebuah platform seperti Facebook atau eBay. Penggunalah yang memilih cara menggunakannya. Jelas ini akan bertentangan dengan filosofinya ya, kalau harus memberitahu semua orang apa yang bisa atau tidak bisa mereka beli dan jual. Di sini Ross menginginkan pasar tanpa batasan atau dengan kata lain, penuh kebebasan. Jadi Ross memutuskan tidak akan ikut campur terhadap apapun yang dijual atau dibeli di situsnya tersebut. Dan dampaknya berbagai macam produk ilegal yang dijual di situs Silord terus bertambah. Ini juga berdampak dengan menarik lebih banyak perhatian ke situs tersebut. Silord benar-benar menjadi semacam komunitas. Banyak orang yang melihatnya tidak hanya sebagai pasar tetapi sebuah gerakan. Di forum komunitas Silord ada pengguna yang sangat aktif nih. Dia menggunakan nama daringnya sebagai Variety Jones. Nah, dia ini mulai membantu Ross menemukan bug dalam kode situs Silord dan membuat rencana untuk membantu mengembangkan situs lebih jauh lagi. Mereka berdua mulai mengobrol melalui pesan pribadi setiap hari dan menjadi teman dekat. Anehnya, Jones ini sudah seperti pelatih bisnis bagi Ross. Terlepas siapa identitas sebenarnya, yang jelas Jones punya banyak pengalaman dengan bisnis narkoboy. Ya, pada titik ini lur, pertemuannya dengan Jones memberikan Ross pandangan baru nih sebagai raja dark web. Hubungan antara Jones dan Ross semakin hari semakin dekat. Ross selalu mendengarkan pendapat yang diberikannya. Bahkan suatu hari Jones pernah mengirim pesan ke Ross ya, dan mengatakan jangan jadi orang yang pesimis atau apapun itu. Tapi ingat, apa yang kita lakukan ini termasuk ke dalam undang-undang gembong narkoboy Amerika Serikat yang memberikan hukuman maksimal hukuman mati. Ya, jika terbukti bersalah, hukuman minimalnya adalah seumur hidup. Ross sangat menyadari hal ini lur, meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Nah, di sini Jones memberikan ketenangan pada Ross nih. Dia berjanji akan membantu dan mengatakan dia sudah punya rencana. Nah, mengingat mereka berdua adalah penggemar film The Prince Bride, yang mana di film itu ada karakter bajak laut yang ditakuti bernama Dread Fright Roberts.
Ya kayak sebuah julukan gitu lur. Nah, nama itu diturunkan dari orang ke orang selama bertahun-tahun. Di sini Jones mengatakan Ross harus mengubah namanya di Silk Road menjadi Dread Freight Robot, bukan hanya nama pengguna admin yang sebelumnya digunakan Ross. Mendengar hal itu, Ross ini menyukai ide tersebut lur, karena dengan begitu jika Ross ini tertangkap atau terhubung dengan Silk Road, semua kesalahan tidak dapat dilimpahkan padanya. Jadi kalau sampai tertangkap, Ross tinggal mengakui bahwa dia pernah menjadi admin situs tersebut. Tetapi dia juga akan mengatakan bahwa seperti di dalam film itu ya, yang mana dia ini hanya orang yang diberi gelar saja dari orang yang sebelumnya menggunakan dan menjalankan situs Silk Road. Ya sederhananya, Ross akan beralibi kalau dirinya tidak lagi terlibat. Dia bisa mengklaim orang lain telah mengambil alih gelar Dread Freight Robot sebagai gantinya. Ya, sejak saat itu Ross menggunakan nama Dread Freight Robot atau DVR. Nah, selama waktu itu juga Jones ini terus mengobrol lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, sebelum mengenal Jones, Ross ini memang merasa sangat kesepian lur. Ya, karena jelas dia tidak dapat memberitahu orang lain apa yang dia lakukan, terutama setelah apa yang terjadi dengan Erica dan Julie. Ross juga harus berbohong kepada semua keluarga dan teman-temannya tentang hidupnya yang ia jalani sebenarnya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah pedagang harian. Jadi ya mereka beranggapan Ross hanya menggunakan laptopnya karena dia memperdagangkan saham. Namun sekarang tidak lagi begitu lur. Ross akhirnya memiliki persahabatan digital dengan Fry Tijon yang membantunya. Ross merasa tidak lagi sendirian karena sekarang memiliki rekan dalam kejahatan. Tentu saja itu tidak semuanya sempurna karena situs tersebut juga terus tumbuh dalam hal popularitas. Sempat terjadi beberapa insiden lur, di mana peretas berhasil mencuri Bitcoin dari Ross atau mereka akan menyerang situs tersebut dan Ross harus membayar mereka dengan Bitcoin sebagai tebusan untuk menghentikannya. Untungnya Ross menghasilkan banyak uang dan sebenarnya itu tidak terlalu penting ya. Karena itu hari biasa yang dialaminya ketika menjalankan situs Silk Road. Mungkin awalnya Ross juga tidak pernah percaya ya situs tersebut akan menjadi sebesar ini. Pada saat itu situs tersebut berusia 1 tahun. Diperkirakan Ross mendapatkan setidaknya $500,000 penjualan per minggunya. Yang berarti banyak komisi nih yang akan didapatkan oleh Ross. Ditambah sekitar waktu itu juga harga Bitcoin meningkat pesat sehingga semua uang yang Ross hasilkan dari biaya transaksi situs tersebut tiba-tiba bernilai lebih banyak. Pada tahun kedua, Silk Road bisa menghasilkan hampir 1 juta pengguna dan kekayaan bersih pribadi Ross dilaporkan mencapai puluhan juta dolar, di mana sebagian besar berupa Bitcoin. Bahkan pada puncaknya, pengguna situs Silk Road hampir mencapai 1 juta pengguna lebih. Andai saja situs ini adalah perusahaan legal biasa, mungkin bisnis Ross ini akan disebut unicorn, label yang biasanya diberikan kepada bisnis bernilai lebih dari $1 miliar. Sungguh luar biasa ya, seorang pria berusia 20 tahunan menjalankan kerajaan ilegal terbesar di dunia hanya dari laptopnya saja. Namun semua itu tidak berjalan selamanya. Seiring Silk Road yang semakin populer, tentu ini menyita perhatian pihak berwenang dan otoritas terkait. Ya, mulai saat ini kita akan masuk ke pembahasan bagaimana pemerintah ini berhasil mengungkap kerajaan Ross Ulbricht dan berakhir dengan ditemukannya beberapa agen pemerintah yang terlibat dalam operasi pasar gelap Silk Road. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu lur, dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Aktivitas ilegal Silk Road yang dianggap sebagai tempatnya para pelaku kriminal dunia maya akhirnya membuat pemerintah Amerika Serikat turun tangan. Saat itu mereka mengalokasikan lebih banyak sumber daya nih untuk mencari Dread Freight Robot selaku orang yang menjalankan kerajaan pasar gelap Silk Road. Bahkan banyak lembaga pemerintah yang ikut juga nih untuk menangani kasus Silk Road ini seperti FBI dan DIA. Tapi mengejutkannya, orang pertama yang mengetahui identitas asli dari Dread Freight Robot datang dari agen IRS yang melakukan pencarian Google sederhana.
Dia adalah pria bernama Gary Alford, seorang inspektur pajak yang ditugaskan untuk menangani kasus Silk Road dengan mencoba melacak sejumlah uang yang sebelumnya telah diduga dicuci nih. Nah, menariknya di sini, Gary sama sekali tidak memiliki pengetahuan nih tentang Tor, Bitcoin, atau hal lain yang berhubungan dengan situs Silk Road. Penyelidikannya saat itu sangat berorientasi pada detail dan berulang kali memastikan bahwa dia tidak melewatkan hal apapun. Gary juga merupakan tipe orang yang suka berpikir di luar kebanyakan orang pada umumnya, Lur. Nah, kasus kriminal favoritnya adalah penangkapan pembunuh berantai yang dilakukan putra Sam, yang mana dia melakukan pembunuhan massal di New York pada tahun 70-an. Ketika itu tidak peduli nih berapa banyak detektif yang mereka tugaskan untuk menangani kasus tersebut, mereka tetap tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Namun satu hari seorang petugas memutuskan untuk menyelidiki secara berbeda dengan mencari mobil di area parkir sekitaran tempat kejadian. Asumsinya saat itu sebelum aksinya ini dilakukan, si pelaku pasti akan melakukan pendekatan terhadap si korban dalam beberapa waktu. Ini terbukti ya, karena di beberapa kasus ditemukan pola di mana mobil yang sama telah menerima tiket parkir pada malam pembunuhan dan selalu berada cukup dekat nih dengan tempat kejadian. Dari bukti ini, pihak berwenang kemudian melacak pemilik mobil tersebut dan itu membawa mereka langsung ke pelaku pembunuhnya. Nah, di sini Gary menyukai kasus ini karena membuktikan bahwa kita bisa mengungguli orang yang lebih berpengalaman dengan melihat masalah secara berbeda. Di sini Gary yakin ya, pendiri situs Silk Road pasti telah meninggalkan kesalahan kecil yang sama nih. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari apa postingan paling awal tentang situs Silk Road di internet. Asumsinya siapapun yang memulai situs itu pasti memiliki hubungan dengan pencipta atau pembuat situs itu sendiri. Jadi di sini Gary masuk ke Google dan mengetik alamat web Silk Road ke dalam kotak pencarian. Dia juga menggunakan pencarian lanjutan dengan memfilter berdasarkan tanggal, yang mana hasil yang ditampilkan Google hanya dari awal 2011 saja, yang merupakan saat situs Silk Road ini dikabarkan telah dimulai. Dari pencarian itu hanya beberapa informasi yang muncul dan salah satunya adalah postingan dari pengguna bernama Altod di forum bernama Summary. Nah, postingan itu terdengar lebih seperti pengguna ya, bukan pembuat situs. Namun itu adalah catatan pertama daring seseorang yang menyebutkan kata Silk Road. Jadi di sini Gary terus mencari postingan lain atas nickname Altod dari sekitar tanggal yang sama. Dia akhirnya menemukan postingan di forum lain bernama Bitcoin Talk, di mana seseorang dengan nama pengguna yang sama telah membuat satu postingan, yang mana postingan itu mengatakan, apakah ada yang sudah melihat situs Silk Road? Nah, itu seperti Amazon.com anonim. Pada titik ini, Gary pikir itu menarik ya, bahwa kata Silk Road keduanya muncul di internet berasal dari nama pengguna yang sama. Dan orang dengan nickname Altoid ini telah mempromosikan situs Silk Road di beberapa forum berbeda tempat sekitar waktu situs tersebut diluncurkan. Nah, untuk itu, Gary memeriksa riwayat postingan Altoid ini di forum tersebut. Dan beberapa bulan setelah situs tersebut dimulai, Altod membuat postingan lain yang mengatakan bahwa untuk bisa menggunakan layanan situs Silk Road diperlukan Bitcoin. Dalam postingan tersebut juga ada perintah untuk melakukan registrasi jika tertarik dengan situs Silk Road, dan untuk segala pertanyaan bisa menghubungi ke email rossallbridge.com. Masalahnya ketika Gary memberitahu rekan-rekannya tentang temuannya ini, sama sekali tidak ada yang menganggapnya lur. Mereka mengatakan bahwa hanya karena pengguna yang dimaksud Gary adalah orang pertama yang memposting tentang Silk Road secara publik, bukan berarti dia adalah penciptanya. Namun di satu sisi Gary ini semakin yakin nih bahwa Ross Ulbricht adalah DVR. Apalagi setelah memiliki karakter si Ross ini, Gary semakin yakin bahwa dialah orang di balik situs Silk Road. Pertama, Gary ini menemukan saluran YouTube Ross yang berisi video tentang libertarianisme beserta video tersimpan tentang cara lolos dari pencurian. Kedua, Gary juga menemukan profil LinkedIn Ross yang memiliki postingan anti pemerintah, yang mana inti tulisan itu adalah bagaimana rasanya hidup di dunia tanpa penggunaan kekuatan yang sistematis dari pemerintah. Nah, ketiga, ditemukan juga ya postingan Ross yang menanyakan pengkodean terkait dengan Tor.
Ini diposting di forum Stack Overflow. Jadi awalnya pertanyaan itu telah diposting oleh pengguna bernama Ross Ulbricht, tetapi semenit kemudian dia mengubah nama penggunanya menjadi Frosty. Ya mungkin ketika itu Ross menyadari bahwa dia tidak sengaja sudah menggunakan nama aslinya ya, dan itulah sebabnya dia langsung mengubahnya. Nah dengan semua temuan ini, Gary tidak bisa menghilangkan perasaannya nih, bahwa Ross Ulbricht adalah orang yang mereka cari selama ini. Untuk itu, Gary meminta seorang koleganya yang bekerja di Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk melakukan pencarian atas nama Ross Ulbricht. Di sini juga ditemukan nih insiden terbaru dari arsipnya ya, yang mana dia ini sempat memesan identitas palsu secara daring. Dan itu dipermasalahkan, bahkan Ross sempat diinterogasi oleh seorang petugas tentang hal ini. Namun saat itu dia beralibi tentang bagaimanapun dan siapapun bisa mengunjungi situs web bernama Silverod dan membelinya. Dengan kata lain, Ross ini menegaskan bahwa membeli identitas palsu bukanlah masalah besar. Tapi semua kecurigaan ini sepenuhnya belum terbukti lur. Fakta yang ditemukan Gary ini ya masih belum menjadi bukti kuat bahwa Ross Ulbricht adalah pencipta dan pemilik situs Silverod. Nah sementara itu FBI juga telah melakukan penyelidikannya sendiri dan menemukan beberapa fakta nih. Nah untuk itu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Penyelidikan yang dilakukan oleh FBI ini lebih berfokus pada server milik Silverod, yang mana mereka ini berhasil menemukan alamat IP server tersebut dihosting di pusat data di Islandia. FBI juga bekerja sama dengan otoritas di sana untuk bisa menyusup ke server milik Silverod. Namun bagaimana tepatnya pemerintah menemukan alamat IP layanan tersebut, itu adalah masalah yang sedikit kontroversial lur. Ya, ada dugaan bahwa NSA terlibat dan menggunakan taktik mata-mata ilegal. Namun pemerintah membantahnya dan mengatakan cara mereka dapat mengakses server tersebut ya karena ada kerentanan dalam kode Silverod yang bocor. Ya kita juga udah bahas ya kalau Silverod ini memiliki banyak masalah karena beberapa kode tersebut dikembangkan oleh Ross yang awalnya mengerjakannya sendiri. Dan kemungkinan adanya kerentanan bisa saja terjadi. Namun dengan cara apapun itu, FBI di sini telah melacak server milik Ross ini ya di Islandia dan bisa mengakses banyak data penting. Nah mereka juga bisa melihat segala aktivitas di server tersebut lor, seperti kapan dan dimanapun admin Silverod ini masuk atau keluar. Nah riwayat itu menunjukkan login admin terbaru berasal dari kafe internet di San Francisco. Ini memang temuan paling berharga. Namun masalahnya tentang siapa sebenarnya Dread Fright Robot ini masih menjadi tanda tanya besar lor. Nah disinilah peran Gary ini. Ketika itu FBI mendapat telepon dari Gary dari IRS. Nah si Gary ini melakukan panggilan grup dengan agen dari departemen termasuk dia yang menangani kasus ini juga. Gary di sini memaparkan semua yang dia temukan. Dia menjelaskan bahwa orang dengan nama pengguna Altoid ini adalah orang pertama yang menyebutkan kata Silverod di internet dan dia telah membuat beberapa postingan tentang situs tersebut di forum yang berbeda. Dengan kata lain, si Altoid ini mempromosikan situs tersebut saat pertama kali dimulai. Gary juga mengatakan bahwa pengguna tersebut telah melakukan kesalahan di salah satu postingannya, yang mana dia ini menyertakan email pribadinya sebagai rossulbricht@gmail.com. Nah di sini Gary terus melanjutkan penjelasannya lur, yang mana di forum Stack Overflow seorang pengguna telah memposting pertanyaan kode terkait Tor dengan nama Ross Ulbricht, tapi semenit kemudian dia mengubah nama tersebut menjadi nama samarannya yaitu Frosty. Nah di sela penjelasan Gary ini salah satu agen lain ditelepon memotongnya ya dan berkata, "Tunggu, apakah kamu baru saja mengatakan Frosty?" Nah Gary sempat kesal nih karena dia masih memiliki lebih banyak hal untuk dijelaskan. Namun dia menanggapi pertanyaan itu dengan berkata, "Ya, saya mengatakan Frosty. Tapi mengapa kamu fokus pada bagian itu?" Gary di sini balik bertanya ya. Nah si agen tersebut menjawabnya dan mengatakan ketika kami berhasil mendapatkan server di Islandia, kami menemukan bahwa server dan komputer milik DVR ini keduanya diberi nama yang sama yaitu Frosty. Mendengar fakta itu, sempat ada keheningan singkat dalam obrolan di telepon tersebut. Teka-teki ini mulai terhubung.
Gary kemudian menambahkan bahwa dia telah melacak tempat tinggal Ross Ulbricht sebelumnya karena insiden dengan ID palsu dalam catatannya. Nah, ketika Gary membagikan alamat Ross itu kepada pihak FBI dan mereka tidak percaya bahwa Ross ini tinggal di San Francisco atau hanya beberapa blok dari kafe internet tempat mereka melacak alamat IP admin Silk Road. Barulah kasus ini menjadi lebih jelas. Bukti yang ada membuat semua orang di telepon, termasuk agen FBI, dia dan Gary, sepakat nih kalau Ross Ulbricht adalah Deep Fried Robert yang ditakuti selama ini. Di sini Gary benar, dalang kriminal yang sulit ditangkap dan mereka kejar selama beberapa tahun terakhir bisa terungkap karena kesalahan kecil. Kejatuhan Silk Road mungkin karena kesalahan manusia. Dia adalah pria berusia 20 tahun yang tidak pernah menyangka nih bahwa situsnya akan menjadi seperti sekarang dan tidak cukup berhati-hati untuk menutupi jejaknya. Ya, sementara itu berbekal bukti yang ada, surat penangkapan Ross Ulbricht pun akhirnya dikeluarkan. Dan jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasan operasi penangkapan Ross Ulbricht dan fakta yang akan terungkap setelah penangkapannya. Setelah pihak berwenang tahu nih bahwa Ross Ulbricht adalah orang di balik situs Silk Road, sekarang mereka hanya perlu menangkapnya. Namun ini tidak semudah kelihatannya, lur. Di sini para agen bisa melihat nih kapan admin situs tersebut masuk atau keluar, dan itu selalu bertepatan dengan saat Ross membuka atau menutup laptopnya. Fakta ini tidak bisa dibantah lagi ya kalau dia adalah orang yang mereka cari. Anehnya saat itu lur, para petugas ini tidak segera nih menangkapnya. Seperti yang di awal saya sebutkan, ini tidak semudah kelihatannya ya. Pihak berwenang perlu nih menangkap Ross Ulbricht dengan keadaan dia sedang mengakses situs Silk Road atau laptopnya tidak terkunci. Nah, laptop itu berisi semua jenis data berharga yang tidak hanya membantu dalam menuntut Ross, tetapi juga dalam melacak orang lain yang bekerja sama di situs tersebut atau pengedar besar di situs Silk Road ini lur. Jadi ini penting ya, karena jika para agen tiba-tiba menyergapnya, Ross mungkin punya waktu nih untuk menutup laptopnya dan akan menguncinya. Tentu semua datanya juga akan dienkripsi dan hampir tidak mungkin bisa dibobol. Nah, ditambah lagi jika mereka menangkap Ross begitu saja, itu hanya akan memberinya peluang untuk menyangkal semua tuduhan tersebut lur. Sekali lagi, penting menangkap basah Ross dengan laptop terbuka di depannya, sehingga penegak hukum ini bisa membuktikan bahwa dia bertanggung jawab atas aktivitas ilegalnya selama ini. Ketika itu, Ross bangun pada tanggal 1 Oktober 2013. Ya, itu tampak seperti hari-hari biasa lur. Dia akan pergi ke kafe terdekat dan mengakses situs Silk Road. Namun hari itu keadaan kafe cukup ramai dan dia tidak bisa mendapatkan tempat untuk bekerja yang cukup privasi ya. Jadi Ross di sini memutuskan pergi ke perpustakaan umum di San Francisco. Di sana dia menemukan tempat terpencil nih, yang mana tidak ada yang bisa melihat layarnya saat masuk ke area admin situs Silk Road. Tentu saja di sini Ross sama sekali tidak menyadari ya bahwa perpustakaan tersebut telah dipenuhi dengan agen FBI yang menyamar dan mengawasinya. Nah, operasi saat itu berlangsung menegangkan lur. Satu gerakan salah dari pihak berwenang bisa saja membuat Ross panik dan menutup laptop dan mengekripsi semua bukti. Jadi saat itu rencananya dua agen akan menciptakan gangguan tepat di belakang Ross dengan menyamar sebagai pasangan yang sedang berdebat. Ketika itu salah satu dari mereka mengumpat dengan keras nih di perpustakaan dan membuat Ross berbalik. Saat Ross bermaksud melihat apa yang terjadi, pada saat yang sama agen lain yang telah ditempatkan tepat di sebelahnya menukik masuk dan mengambil laptop dari mejanya. Ya, sebenarnya Ross ini sempat ya mencoba meraihnya tetapi sudah terlambat karena agen lain muncul di belakangnya dan langsung memborgolnya sehingga dia akhirnya bisa ditangkap. Rencana itu berhasil dengan sempurna ya, dan sekarang Ross harus diadili nih. Pada titik ini Ross telah tertangkap masuk ke bagian admin situs Silk Road, dan itu dikonfirmasi oleh nama pengguna laptop tersebut lur, yaitu Frosty. Bukan hanya itu saja, di laptopnya yang tidak terkunci ini ada buku harian lengkap tentang menjalankan situs Silk Road bersama dengan ribuan pesan obrolan yang dia kirim saat menjalankan situs tersebut. Nah, temuan ini digunakan sebagai bukti untuk menghukumnya. Namun bagian menariknya lur, setelah penangkapan Ross Ulbricht terungkap nih fakta bahwa ada pihak dari pemerintah yang terlibat dalam operasi pasar gelap ini.
Nah, ini akan kita bahas di bagian selanjutnya, Lur. Pada titik ini, pihak berwenang sudah mendapatkan laptop Ross yang sama sekali tidak terkunci nih. Yang artinya mereka bisa melihat semuanya termasuk semua riwayat obrolan yang tersimpan di laptop tersebut. Setelah menyelidiki bukti yang ada, FBI sempat terkejut, Lur, yang mana mereka menemukan adanya agen pemerintah yang sebelumnya juga menangani kasus yang sama, terlibat dengan aktivitas Silverhawk. Nah, agen tersebut telah mengirim pesan pribadi kepada Ross dan menerima pembayaran rahasia darinya sebagai imbalan atas informasi tentang kasus tersebut. Mungkin awalnya dia berpikir karena pesannya ini dienkripsi dan pembayarannya dalam bentuk Bitcoin, dia ini tidak akan pernah tertangkap. Namun di sini pihak polisi sudah mengantongi semua bukti yang ada, Lur. Jadi semuanya ini dimulai ketika agen bernama Carl Post yang awalnya menyamar sebagai penyelundup narkoba kelas kakap di forum Silverhawk dengan nama pengguna Knock. Dia ini mulai mengirim pesan kepada Ross atau yang dikenal di situs tersebut sebagai Great Fright Robert. Nah, di sini Carl membangun hubungan dengan Ross dan setelah kepercayaan itu muncul di antara keduanya, dia mengatakan kepada Ross bahwa dia tahu nih ada mata-mata di dalam lembaga DEI yang sedang mengawasi bisnisnya. Carl atau Knock ini bermaksud ingin menjual informasi tentang kasus Silverhawk ini kepada Ross. Nah, saat itu Ross setuju dan K akhirnya menerima pembayaran dari Ross sebagai imbalan atas informasi tentang kasus tersebut selama beberapa bulan. Diketahui Carl ini menerima lebih dari 750.000 Bitcoin sebagai imbalan untuk mengirim informasi kepada Ross tentang perkembangan kasus pasar web gelapnya. Namun keadaannya bahkan jauh lebih menarik, Lur. Jadi ketika itu salah satu karyawan yang disewa Ross untuk membantunya menjalankan situs Silverhawk bernama Curtis Green telah ditangkap oleh Satuan Tugas Baltimore karena ketahuan menerima paket berupa kokain di alamat rumahnya. Di satu sisi, Ross bingung nih mengapa moderatornya ini tidak bisa dihubungi. Nah, jadi di sini awalnya Ross sama sekali tidak tahu ya bahwa si Curtis ini telah ditangkap. Nah, ketika itu Ross beranggapan kalau Curtis ini telah mencuri lebih dari $350.000 dari situs Silverhawk. Dugaan Ross ini memang tidak salah, Lur, mengingat Curtis ini bekerja sebagai moderator situs tersebut, yang mana dia ini memiliki akses ke beberapa dana situs yang ditahan dalam escrow. Ya, asumsi Ross saat itu Curtis telah mengkhianatinya dan mencuri uang dari situs lalu menghilang. Menariknya di sini, Lur, Curtis memanglah orang yang mencuri uang tersebut, Lur. Namun agen korup lain di gugus tugas Baltimore bernama Sean Bridge yang melakukan pencurian itu. Jadi setelah menangkap Curtis, Sean ini masuk ke akun Silverhawk menggunakan akun milik Curtis yang memiliki hak istimewa nih sebagai moderator. Nah, kemudian Sean ini mulai mentransfer beberapa Bitcoin Silverhawk ke akun pribadinya sendiri. Lebih jelasnya, si agen pemerintah ini ya menyedot uang dari situs tersebut ke dompet Bitcoin pribadinya lah kayak gitu. Nah, ini dilakukannya bukan untuk diserahkan ke pemerintah, tapi untuk keuntungan pribadinya, Lur. Di satu sisi, jelas Ross ini tidak tahu tentang semua itu, Lur. Ya, saat itu dia hanya berasumsi bahwa Curtis lah yang telah merampoknya. Nah, menurut riwayat obrolan yang tersimpan di laptop Ross nih, dia ini memutuskan menyewa seorang untuk mengejar Curtis. Ya, pada awalnya Ross ini tidak ada niatan ya untuk membunuhnya. Dia hanya ingin uangnya kembali dan mungkin memukulinya sedikit saja. Tapi di sini Ross berbicara dengan para kriminal pengalaman seperti Fright John. Ketika itu dia ini membujuk Ross bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk membunuh Curtis. Ross ini perlu mengirim pesan ya bahwa dia ini adalah orang yang tidak bisa dikhianati. Jika tidak, karyawan Silverhawk yang lain mungkin akan berpikir untuk mengkhianatinya di masa depan juga. Nah, setelah berpikir panjang, Ross akhirnya setuju dengan saran temannya tersebut, Lur. Dia kemudian membuat postingan di komunitas Silverhawk dan bertanya, apakah ada yang bisa membunuh Curtis? Nah, salah satu orang yang melihat permintaan itu adalah Carl Post yang merupakan bagian dari tim yang sama dengan Sean, di mana saat itu mereka baru saja menangkap Curtis dan melihat permintaan itu, ya seolah memberi kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk dirinya sendiri. Carl kemudian membalas postingan Ross tersebut dengan pengguna Knob miliknya ya, dan mengatakan dia tahu beberapa profesional yang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Carl mengatakan mereka butuh 40.000 Bitcoin di muka dan 40.000 setelah eksekusi selesai.
Di sini Ross setuju dan mengirim separuh pembayaran permintaan ke Carl. Tak lama setelah itu, Ross akhirnya mendapatkan foto Curtis dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi di sini sebenarnya Carl ini memasukkan kematian Curtis lur. Nah, mereka mengambil foto yang tampak seperti mayat Curtis. Namun kenyataannya Curtis ini ya masih hidup. Tapi Ross tidak tahu itu ya. Dia berasumsi pembunuhan itu ya telah dilakukan dengan sukses dan membayar sisa uang kepada Carl. Bahkan Ross sempat mengomentari foto tersebut lur. Dia berkata sedikit terganggu oleh foto itu ya. Dan menjelaskan dia baru dalam hal semacam ini. Ya dengan kata lain, Ross ini ya cukup tertekan karena melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Tapi ya di satu sisi Ross tahu ya Curtis telah mencuri ratusan ribu dolar darinya. Jadi dia berpikir bahwa membunuhnya diperlukan juga. Sementara dalam kenyataannya tentu saja Curtis ini masih hidup. Itu hanya akal-akalan agen korup saja ya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi tak lama setelah itu Ross justru kembali nih memberitakan terhadap 5 orang yang diduga sebagai musuhnya. Dalam catatan harian yang tersimpan di laptopnya, Ross ini menulis pembayaran kepada Angels untuk Tony 76 dan 3 rekannya. Ya pada titik ini memerintahkan pembunuhan terhadap seseorang sudah menjadi bagian yang cukup normal nih dari pekerjaan Ross. Tapi ya sekali lagi seperti pembunuhan yang diperintahkan terhadap Curtis, tidak ada pembunuhan yang pernah terjadi. Karena ya tidak ditemukan juga nih mayat atau kasus pembunuhan atas nama korban yang ditargetkan oleh Ross ini. Di sini mungkin Ross hanya ditipu oleh orang lain yang mengaku sebagai pembunuh bayaran. Ya hal ini beruntung bagi Ross karena ketika dia tertangkap diperpustakaan dengan semua bukti yang ada, hukumannya mungkin akan lebih berat jika dia terbukti telah memerintahkan pembunuhan. Meskipun pihak berwenang memiliki bukti dari riwayat obrolannya bahwa si Ross ini membayar untuk serangan tersebut dan dia percaya bahwa perintah itu telah dilaksanakan, namun itu semua adalah penipuan yang rumit dan dia tidak dapat dihukum karena pembunuhan karena ya tidak ada orang yang dibunuh saat itu ya. Nah sementara untuk agent Carl Force dan Greenson karena terbukti bersalah nih, masing-masing mereka dijatuhi hukuman sekitar 6 tahun penjara. Dan untuk Ross sendiri didakwa dengan 7 pelanggaran berbeda termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang dan undang-undang gembong narkoba, sesuatu yang biasanya ini diperuntukkan bagi para pemimpin kartel. Pada titik ini ya Ross sebenarnya sudah tidak bisa mengelak lagi ya. Alibi dia hanya sebagai pewaris gelar Dread Fright Robert juga rasanya sudah tidak bisa lagi lur. Riwayat obrolan dan catatan hariannya sudah jelas bahwa dia adalah pencipta dan pemilik kerajaan pasar gelap Silverwood. Ya meskipun demikian para pendukung datang dari mana-mana ya untuk mendukung Ross selama persidangannya. Mereka berpendapat bahwa Ross adalah pahlawan. Semua yang dilakukannya hanya sebatas menjalankan situs website saja. Dan jika itu adalah kejahatan, maka para CEO dari situs seperti eBay dan situs sejenis lainnya juga harus diadili ya, karena barang-barang ilegal juga dijual di situs web tersebut lur. Namun pihak berwenang tidak terpengaruh dengan hal itu lur. Bukti yang ada sudah cukup nih bagi mereka untuk memberikan hukuman seumur hidup bagi Ross Ulbricht. Ia menerima 2 hukuman seumur hidup ditambah 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Ya dengan kata lain Ross ini akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di penjara lur. Beberapa orang memang merasa ini terlalu keras, tetapi sepertinya pihak berwenang ingin menjadikan contoh dan mencegah orang lain mendirikan pasar serupa di masa depan. Jadi menurut pendapat kalian gimana nih lur kasus Ross Ulbricht ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Inti video ini ya tetap on the track, stay halal dan jauhi judo.